Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen Universitas Bina Sarana Informatika Solo yang mengampu mata kuliah web programming dan dasar pemrograman. Langsung saja Pak, saya sampaikan temanya yaitu kuliah via daring, banyak manfaat atau mudaratnya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apakah kuliah daring dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa? Langsung jawab ini. Iya, iya. Ya, menurut saya untuk pertanyaan tadi ya, prestasi atau ada pengaruhnya atau enggaknya. Kalau menurut saya itu masih tergantung sama anak-anaknya sih. Kalau anaknya emang mengikuti dengan baik untuk kuliah online, tugasnya bagus juga untuk prestasinya dia. Cuma kalau cuma online saja kayak absen kayak gitu ya. Cuma absen doang nih. Tapi tugas terbengkalai, ya itu percuma buat prestasinya nggak akan naik. Jadi itu masih tergantung sama anaknya. Nah, jadi kalau ada tugas itu, jadi kan kita sebagai dosen juga wajib untuk ngasih nilai. Ya, kalau kalian pengen dikasih nilai yang bagus ya tugas, walaupun itu tugas online ya. Padahal kalau tugas online kan itu lebih enak. Enaknya kan kalian bisa tanya temen lah ini, langsung searching di Google atau kalian bisa tanya-tanya ke teman yang lain, diskusi lah bisa kayak gitu. Jadi kalau offline kan agak sulit nih, biasanya kalau tugas langsung dikerjakan langsung dikumpulkan gitu. Itu sih. Jadi masih tergantung sama anaknya juga. Ya, berarti tergantung mahasiswa yang menyikapinya ya, Pak? Iya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Menurut Bapak, apakah ada dampak kuliah daring terhadap psikis mahasiswa? Kalau psikis, ya ada. Yang jelas kan mereka kalau online itu jelas pastinya males ya. Faktor males, pemikiran mereka nggak begitu istilahnya kritis dalam menangkap suatu perkuliahan. Jadi misalkan ada perkuliahan yang tadinya offline, kita bisa langsung sebagai dosen bisa menjelaskan ke mereka langsung dan bisa memancing pemikiran mereka. Cuma adanya online ini kadang ada yang cuma masuk saja, cuma matiin videonya, istilahnya cuma buat absen saja kayak gitu. Jadi mungkin psikis mereka itu lebih nggak berkembang sih kalau menurut saya. Sebenarnya mahasiswa sekarang itu masih belum siap untuk pembelajaran online menurut saya. Jadi kemungkinan ya untuk sekarang emang mau nggak mau harus mengikuti ya. Nah, tapi ini sebenarnya suatu langkah yang bagus juga untuk kita agar bisa mengikuti perkembangan ini zaman. Jadi nggak harus semuanya itu offline terus. Dan adanya ini juga untuk kuliah online itu bikin mereka itu agak males untuk kasih pendapat juga. Gitu. Jadi asal udah dapat tugas kerjain selesai sudah itu aja. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah kuliah daring memberikan keefektifan waktu bagi dosen sendiri, Pak? Waktu bagi dosen kalau saya emang ya itu cukup efektif sih untuk saya bisa bagi waktu dengan
ngerjain itu efektif bagi saya. Cuma ya kalau di saya kan sesuai dengan jadwalnya juga. Cuma untuk pembuatan materinya, ngasih materi tambahan segala macam cukup efektif, bisa bagi waktu juga sama aja sih. Berarti dari segi dosen masih bisa memberikan keefektifan ya, Pak? Bisa, masih bisa. Sesuai jadwal masing-masing juga. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, banyak ya Pak mahasiswa yang tidak mencukupi dari segi fasilitas, misal dari sinyal yang terkendala ataupun kuotanya habis pada waktu pembelajaran. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak selaku dosen mengenai hal itu? Untuk kuota ya, sebenarnya sebelumnya kalian kan mahasiswa juga ya nih. Kalian dapat bantuan kuota pemerintah atau tidak? Semuanya. Dapat nggak? Iya, dapat. Dapat ya? Iya. Nah, tapi kan kadang nggak cukup juga ya untuk itu ya, untuk Zoom. Nah, jadi untuk mengakali itu, saya itu biasanya gini, kalau di kampus saya dan saya sendiri itu, yang pertama saya bikinkan videonya, video pembelajaran setiap pertemuan. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam YouTube, bisa kita masukkan ke dalam YouTube, dan atau enggak kita bisa share videonya, kayak gitu. Nah, cuma kan kalau share video biasanya kembali lagi ke download ya. Atau enggak kita bisa pakai ini dengan fasilitas WhatsApp, atau kita di grup, kita bisa dengan diskusi secara chat itu bisa. Entah kalian bisa, kan kalau kita pakai Zoom terus itu pasti memakan kuota banyak ya. Kalau dengan aplikasi-aplikasi yang butuh koneksi yang bagus ya pasti itu. Nah, salah satunya paling kita bikinkan kayak video pembelajaran, atau kita kan ada e-learning juga, di situ bisa kita kasih soal saja, nanti mereka tinggal buatkan jawabannya terus dikirimkan ke email. Jadi sebisa mungkin kita meminimalis pengeluaran kuotanya kayak gitu. Jadi bisa dengan video yang nantinya bisa kalian buka kapan saja. Dan biasanya kalau saya sendiri itu untuk tugas, kadang itu dikerjakan ya pengumpulannya paling nggak 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Ya mungkin ada dosen yang besok harus dikumpulkan ini itu. Nah, kadang kan mahasiswa juga ada yang, wah kuota saya lagi minim nih. Bisa seminggu ke depan kalian bisa tuh misal ke kafe kah, lagi ada wifi, kalian bisa download materinya di situ, atau bisa lihat di YouTube-nya. Itu sih kalau saya. Berarti melewati video pembelajaran gitu-gitu ya, Pak? Iya, video pembelajaran. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana ya jika ke depannya kuliah daring ini menjadi hal yang sangat membudaya, Pak? Sebenarnya sih untuk pembelajaran di dunia perkuliahan itu bagus juga sih sebenarnya untuk waktu ya. Untuk waktu kita lebih kayak tadi efektif gitu sebenarnya. Kalau waktu nggak butuh waktu banyak untuk online ini ya. Karena kan biasanya juga terbatas juga untuk aplikasi Zoom-nya. Apalagi kalau dosen yang nggak punya aplikasi Zoom Premium yang bisa nyampe 1 jam, 2 jam lebih, nah itu. Sebenarnya ini bagus karena mungkin kayak misalkan kalian contohnya buat bimbingan ya, bimbingan skripsi atau tesis atau TA, itu juga bagus untuk membantu. Misalkan kita jauh nih mau
ke rumah dosen, nggak bisa datang, itu kita bisa via online kayak gitu. Dan kemungkinan ya masih banyak lagi evaluasi yang harus kita lakukan. Semua yang nggak cuma di kampus saya dan semuanya mungkin yang di Indonesia khususnya kan banyak daerah yang koneksinya masih banyak ini ya, istilahnya kalau misalkan daerahnya pegunungan segala macam, sinyal mungkin agak susah. Itu mungkin masih harus ada perbaikan dan ketentuan yang sesuai lah. Jadi kita juga nggak pengen memaksakan juga untuk mahasiswa bisa mengikuti, harus wajib mengikuti online kayak gitu. Ini kalau nggak jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya. Ini Iya, kita Kak. sama-sama Ya, baik, Pak. belajar, Iya. sama-sama belajar aja. nggak apa-apa. Baik Pak, ini untuk pertanyaan yang terakhir, suka duka Bapak saat mengajar selama pandemi ini apa Pak ya? Aduh, ini kayaknya banyak dukanya kalau misalnya. Kalau sukanya yaitu satu mungkin ya kalau saya lebih suka bikin video ya, video recording atau dengan pelatihan. Kalau saya kan praktek ya, kemungkinan kalau di web itu saya bikin coding sambil nanti editing video itu bagi saya oke lah, suka. Dan waktu juga misalkan selesai bikin materinya itu bisa ngerjain kerjaan yang lain. Kan kalau dosen juga nggak cuma mengajar ya, kita bisa buat untuk pembuatan jurnal, penelitian, pengabdian masyarakat gitu. Jadi waktunya lebih banyak sih kalau online ini. Nggak sukanya ya itu, paling pas ngajar banyak mahasiswa yang nggak istilahnya ya paling kayak attitude-nya kadang kalau lagi misalkan langsung menjelaskan ada yang coret-coret kan di Zoom kayak gitu, dan kadang ada yang biasanya kalau saya kan kalau Zoom itu wajib videonya tampilkan semuanya gitu untuk absen gitu kan. Jadi pas awal saya capture dan nanti setelah mau selesai saya juga capture buat absen juga. Walaupun mereka sudah ada absen online di aplikasi, ya tetap saya juga butuh kehadiran mereka itu untuk ya tadi untuk keseriusan mereka mengikuti kuliah. Dan kadang ada yang cuma nggak sukanya itu, ada yang suka, Pak saya nggak bisa Zoom, ini karena sinyal ini cuma misalkan dari mahasiswa 50 nggak ada setengahnya yang datang kayak gitu. Paling kayak gitu aja sih kalau pas. Makanya saya lebih banyaknya di pembuatan video-video itu nanti di YouTube, dan paling nggak nanti ya menaikkan subscribe dah kayak gitu. Dan juga senangnya ya itu karena waktu buat yang lain lebih banyak sih. Gitu saja. Ada lagi? Mungkin itu saja, Pak. Nah, sekarang temanya kan kuliah via daring banyak manfaat atau mudaratnya. Nah, itu kesimpulan Bapak mengenai tema ini apa ya? Apakah banyak manfaatnya dari kuliah daring ini atau mudaratnya? Kembali lagi ke cara kita menyikapinya ya. Kalau dari kemajuan teknologi, ya sebenarnya banyak yang tadinya nggak tahu kuliah online itu kayak gimana. Saya juga pernah berarti tahun 2017-18 saya juga online juga. Itu berarti pas S2 ya, S2 itu masih online juga. Dan kita juga jadi paham manfaatnya banyak juga sebenarnya. Kita bisa paham untuk teknologinya dan
ya sekali lagi yang mudaratnya sebenarnya banyak karena males juga kan. Cuma kalau diukur-ukur sih lebih banyak ini manfaatnya kalau online. Jadi sebenarnya mereka kalau nggak males aja nih, tanda petik kalau nggak males saja, mereka itu lebih banyak waktu untuk misalnya kalau dikasih tugas itu bisa lebih baik lagi karena apa? Mereka bisa cari. Nah, kalau mahasiswa kan itu sistemnya bukan kayak anak SMA lagi ya. Dikasih tugas, mereka itu kalian harus wajib cari jawaban sebaik mungkin, argumen kalian seperti apa. Jadi mahasiswa itu harus berpikirnya lebih dari SMA. Jadi nggak usah ini kebanyakan tanya di awal, nanti hasilnya sedikit gitu. Jadi sebenarnya kalau online itu lebih banyak nih manfaatnya. Kalau kalian nggak malas aja gitu, semuanya nggak malas. Jadi nanti bisa, walaupun biasanya kalau di kampus misalkan nih, kalau offline ya, kalau dosen menerangkan ini itu, nggak ada yang tanya. Kalau online, kalian bisa via chat pribadi misal, Pak saya nggak jelas untuk ini, kalian bisa ditanyakan di situ. Yang malu-malu nih, yang malu-malu tanya sama dosennya bisa via chat atau Zoom khusus dengan dosennya, itu bisa. Kalau di saya kan banyak kan seperti itu sih. Anak-anak yang biasanya di offline diem nggak tahu apa, diem, ditanyain sudah paham, sudah gitu kan. Ada yang tanyakan nggak ada. Setelah online, ternyata anak yang pendiam yang kayak gitu tanya, Pak, ini maksudnya apa ya, Pak? Saya mau tanya itu kalau di Zoom itu malu ini itu. Ya, kita manfaatkanlah dengan teknologi itu. Kayak tadi, kayak mungkin biasanya kalau praktek ya, kalau ada yang tanya kayak gitu, ya udah langsung Zoom aja sama saya. Nanti tinggal ini loh, kayak gini, ini codingnya seperti ini, gimana paham? Nanti langsung di laptop kamu, di screen ya, share screen itu langsung dia langsung membahas ini Pak saya salahnya di sini. Ya itu sebenarnya manfaatnya banyak sih kayak. Nah, mudaratnya ya itu kalau males dan ketinggalan, kalau ketinggalan masih bisa kalau dosennya bikin video. Kalian bisa menyimak lagi yang dijelaskan oleh si dosennya. Kayak gitu. Kalau menurut saya lebih banyak ke ini sih manfaatnya timbang mudaratnya. Berarti untuk kesimpulannya banyak manfaat dalam tanda kutip mahasiswa tidak malas ya Pak? Iya. Ya. Mungkin itu saja dari kami, pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas keluangan waktu, dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin langsung saya tutup saja. Untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wawancara kita kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ahmad Fauzi bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.